Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai fungsi analitik yang beranggotakan saya sendiri, Penny Mustikasari, Muklis Oktavianto, Siti Kristiyanti Rahayu, Salsa Mailani Putri, Anis Febri, dan Nafisah. A. Topologi dalam bidang kompleks. Yang pertama adalah persekitaran atau neckboard. Persekitaran Z0 merupakan himpunan semua titik Z yang berada di dalam lingkaran pusat di Z0. Berjari-jari R lebih dari 0. Ditulis neckboard Z0, R atau modulus Z min Z0 kurang dari R. Bukti modulus Z min Z0 kurang dari R, min R kurang dari Z, min Z0 kurang dari R. Z0 min R kurang dari Z Z0 plus R, maka FR Z0 sama dengan Z elemen C modulus Z min Z0 kurang dari R. Z elemen C Z0 min R kurang dari Z Z0 plus R. Z0 min R atau Z0 plus R. Contoh, gambarlah persekitaran dari NI, 1. Penyelesaian VR Z0 sama dengan Z elemen C modulus Z min Z0 kurang dari R. FR Z0-nya adalah I, 1, maka Z elemen C modulus Z min I kurang dari 1. Untuk jari-jarinya di sini berarti 1, Z0-nya adalah I. Sama dengan I min 1 kurang dari Z kurang dari I plus 1. Sama dengan I min I kurang dari Z kurang dari I plus I. Sama dengan 0 kurang dari Z kurang dari 2I. Bisa dilihat gambarnya. Yang dinamakan persekitaran adalah yang lingkungan di dalam lingkaran tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah komplement. Misalnya, S merupakan suatu himpunan, komplement dari S ditulis S komplement adalah himpunan semua titik dalam bidang Z yang tidak termuat di S. Contoh, gambarlah A sama dengan Z dengan imajiner Z kurang dari 1. Maka A komplementnya sama dengan Z imajiner Z lebih dari sama dengan 1. Untuk gambarnya bisa dilihat. Yang kedua, gambarlah B sama dengan Z demikian hingga 2 kurang dari Z kurang dari 4, maka B komplement sama dengan Z sedemikian hingga Z kurang dari sama dengan 2 atau Z lebih dari sama dengan 4. Yang ketiga, titik limit. Definisi 4.1. Misalnya, ruang topologi X, R titik P elemen X dikatakan titik limit dari A subset X jika dan hanya jika untuk setiap himpunan terbuka G, I anggota elemen R yang memuat P. Memuat sekurang-kurangnya satu titik dari A yang lain dengan P elemen GI. Maka G min P irisan A tidak sama dengan 0. Himpunan titik limit dari A dikatakan himpunan turunan dari A dinotasikan dengan A subset. Contoh, A sama dengan himpunan A, B, C, D. R memiliki himpunan X, himpunan lorong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A,
C, D himpunan B, C, D, E merupakan topologi dan A1 memiliki himpunan A, B, C. Apakah A1 merupakan titik limit dari A? Penyelesaian GA sama dengan himpunan A, himpunan A, C, D, X dalam kurung GA dikurang himpunan P irisan dari A tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan A dikurang himpunan A irisan A besar sama dengan himpunan lorong. Jadi A bukan titik limit dari A. GB sama dengan himpunan B, C, D, E, X. GB dikurang himpunan P irisan A tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan B, C, D, E dikurang himpunan B irisan A. Himpunan C, D, E irisan himpunan A, B, C sama dengan himpunan C tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan A, B, C, D, E dikurang himpunan B irisan A. Himpunan A, C, D, E irisan himpunan A, B, C sama dengan irisan A, C tidak sama dengan himpunan lorong. Jadi B titik limit dari A. GC sama dengan himpunan C, D himpunan A, C, D himpunan BC, D, E, X dalam kurung GC min himpunan P irisan A tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan C, D dikurang himpunan C irisan A. Himpunan D irisan himpunan A, B, C sama dengan himpunan lorong. Jadi C bukan titik limit dari A. GD sama dengan himpunan C, D himpunan A, C, D himpunan B, C, D, E, X dalam kurung GD min himpunan P irisan A tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan C, D dikurang himpunan D irisan A. Himpunan C irisan himpunan A, B, C sama dengan himpunan C tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan A, C, D dikurang himpunan D irisan A. Himpunan A, C irisan himpunan A, B, C sama dengan himpunan A, C tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan B, C, D, E dikurang himpunan D irisan A. Himpunan B, C, E irisan himpunan A, B, C sama dengan himpunan B, C tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan A, B, C, D, E dikurang himpunan D irisan A. Himpunan A, B, C, E irisan himpunan A, B, C sama dengan himpunan A, B, C.
tidak sama dengan himpunan lorong. Jadi D titik limit dari A. GE sama dengan himpunan BCDE, X. Dalam kurung GE min himpunan P, irisan A tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan BCDE dikurang himpunan E, irisan A. Himpunan BCD irisan himpunan ABC sama dengan himpunan BC sama dengan tidak sama dengan himpunan lorong. Himpunan ABCDE dikurang himpunan E irisan A, maka himpunan ABCD irisan himpunan ABC sama dengan himpunan ABC tidak sama dengan himpunan lorong. Jadi E titik limit dari A. 4. Titik interior. Definisi 4.2. Jika X, R adalah ruang topologi dan A subset X, titik P elemen A dikatakan titik interior A jika P elemen G subset A dengan G himpunan terbuka. Himpunan titik-titik dalam A ditulis interior A atau INT A atau interior dari A. Contoh, A sama dengan A, B. S sama dengan bilangan real. Interior A, B sama dengan A, B di mana B bukan elemen dari G subset A dan B sama dengan A, B. Interior A, B sama dengan A, B di mana A bukan elemen dari GA subset A dan B bukan elemen dari GB subset A. Interior dari suatu himpunan A adalah gabungan dari semua himpunan terbuka yang termuat dalam A sehingga I1 interior A terbuka. I2 interior A adalah himpunan terbuka terbesar yang termuat dalam A, yaitu G subset interior A subset A. Contoh, X sama dengan A, B, C, D, E, dan tau X, himpunan kosong, A, C, D, A, C, D, B, C, D, E. Misal A yaitu B, C, D, maka interior A yaitu C, D. Misal B sama dengan A, C, D, maka interior B yaitu A gabungan C, D gabungan A, C, D sama dengan A, C, D. 5. Titik eksterior. Definisi 4.3. Eksterior suatu himpunan A dalam ruang topologi X, tau. Titik eksterior dari A ditulis X dalam kurung A adalah interior dari komplement A. Eksterior A sama dengan interior A komplement. Contoh, X sama dengan A, B, C, D, E, dan tau sama dengan X, himpunan kosong, A, C, D, A, C, D, B, C, D, E. A sama dengan B, C, D, A komplement sama dengan A, E, maka interior A komplement sama dengan interior A, E sama dengan A. Sehingga eksterior A sama dengan A. B sama dengan A, C, D, B komplement sama dengan B, E, maka interior B, E sama dengan himpunan kosong. Sehingga eksterior B sama dengan himpunan kosong.
6. Himpunan terbuka. Himpunan S dikatakan terbuka jika semua anggota S adalah titik interior S. Contoh, A sama dengan Z di mana RE lebih dari 1, A sama dengan Z di mana X lebih dari 1, X lebih dari 1 sama dengan 2,3,4, dan seterusnya. Bisa dilihat pada grafik. 7. Himpunan tertutup. Suatu himpunan R dikatakan himpunan tertutup jika R memuat semua titik limitnya. B sama dengan Z di mana 1 lebih dari sama dengan RE kurang dari sama dengan 4. A sama dengan Z di mana 1 lebih dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 4. 8. Perbatasan atau boundary. Definisi, boundary merupakan himpunan titik-titik yang bukan anggota interior maupun eksterior dari A. Boundary dari A ditulis B dalam kurung A. Dengan kata lain, boundary A sama dengan interior A gabungan eksterior A komplement sama dengan interior A komplement irisan eksterior A komplement. Contoh, X sama dengan A, B, C, D, E, dan tau sama dengan X, himpunan kosong, A, C, D, A, C, D, B, C, D, E. Misal A yaitu B, C, D, maka interior A sama dengan C, D. Misal B sama dengan A, C, D, maka interior B sama dengan A gabungan C, D gabungan A, C, D sama dengan A, C, D. Komplement A sama dengan A, E, maka interior A komplement sama dengan interior A, E sama dengan A, sehingga eksterior A sama dengan A. B komplement sama dengan B, E, maka interior B, E sama dengan himpunan kosong, sehingga eksterior B sama dengan himpunan kosong. Jadi, boundary A sama dengan interior A komplement irisan eksterior A komplement. C, D komplement irisan A komplement, A, B, E irisan B, C, D, E sama dengan B, E. Boundary B sama dengan interior B komplement irisan eksterior B komplement sama dengan A komplement irisan himpunan kosong komplement. Titik batas. Definisi, jika X, tau adalah ruang topologi, maka P elemen dari X dikatakan titik batas dari A subset X jika dan hanya jika P elemen dari G elemen dari tau. Maka G gabungan A sama dengan himpunan kosong dan G gabungan S-men A tidak sama dengan himpunan kosong. Contoh, A sama dengan A, B, maka interior A sama dengan A, B. A komplement sama dengan men tak hingga, A, atau B, tak hingga. Maka eksterior A sama dengan interior A komplement sama dengan men tak hingga, A, atau B, tak hingga. Sehingga boundary A sama dengan A, B. Titik terasing. Definisi 4.5 yaitu jika X, tau adalah ruang topologi dan A subset X, maka A closure sama dengan interior A gabungan boundary A dan A closure komplement sama dengan eksterior A. Contoh, A sama dengan A, B, interior A sama dengan A, B, dan boundary A sama dengan A, B. Maka A closure sama dengan interior A gabungan boundary A sama dengan A, B, gabungan A, B sama dengan A, B. A aksen sama dengan A, B, maka A closure sama dengan A aksen gabungan A sama dengan A, B gabungan A, B sama dengan A, B. Lalu A dikatakan tidak rapat di mana-mana pada S jika interior A closure sama dengan himpunan kosong. Titik A elemen dari A dikatakan titik terasing jika A elemen dari A men A aksen. Suatu himpunan bagian dari S dikatakan sempurna jika himpunan tersebut tertutup
dan tidak memiliki titik terasing. Contoh, P adalah bilangan rasional. Maka P closure sama dengan P, maka interior P sama dengan himpunan kosong. Maka P tidak rapat di mana-mana. P dikurangin P absen sama dengan himpunan kosong, koma P aksen sama dengan P. Maka P tidak mempunyai titik terasing. Kemudian yang kedua, 1,5, sepertiga, koma, dan seterusnya. Maka interior 1,5, sepertiga, koma, dan seterusnya sama dengan himpunan kosong. Maka tidak rapat di mana-mana. Contoh yang ketiga, A sama dengan 1,5, sepertiga, koma, sampai 0. Titik limit dari A sama dengan 0. Maka A, A aksen sama dengan 1,5, sepertiga, koma, hingga 0 dikurangi 0. Jadi semuanya adalah titik terasing kecuali 0. Interior 1,5, sepertiga, sampai 0 sama dengan himpunan kosong, maka tidak rapat di mana-mana. Limit fungsi kompleks. Fungsi fz dikatakan memiliki limit L untuk z menuju titik z0 dinotasikan dengan limit z mendekati z0 fz sama dengan L. Jika nilai f dekat ke L untuk semua z dekat ke z0, untuk setiap bilangan nyata positif dapat ditemukan bilangan nyata positif delta sedemikian rupa sehingga untuk semua z tidak sama dengan z0 di dalam cakram, yaitu mutlak z tidak sama dengan z0 kurang dari delta didapatkan mutlak fz min L kurang dari E. Untuk setiap z tidak sama dengan z0 di dalam cakram delta, nilai f terletak dalam cakram. Definisi 4.6 diberikan suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah D subset I dari C dan z0 elemen D. Yang A, limit z mendekati z0 fz sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga 0 kurang dari mutlak z min z0 kurang dari delta. Z elemen dari D berlaku mutlak fz min L kurang dari epsilon. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri. Yang B yaitu limit fz dengan z mendekati z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap lingkungan N, L, epsilon terdapat lingkungan terhapuskan N bintang Z0, delta sehingga jika Z anggota N bintang Z0, delta, irisan D berlaku FZ anggota N, L, epsilon. Secara geometris, definisi limit fungsi kompleks digambarkan seperti di bawah ini. Ini untuk yang bidang Z dan ini untuk yang bidang W. Contohnya, buktikan bahwa limit IZ per 2 dengan Z mendekati 1 sama dengan I per 2. Penyelesaian, misalkan FZ sama dengan IZ per 2, maka DF sama dengan C. Akan ditunjukkan bahwa untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan delta lebih dari 0 sehingga jika mutlak Z min 1 lebih dari 0 kurang dari delta, berlaku mutlak IZ per 2 min I per 2 kurang dari epsilon. Dapat ditulis mutlak IZ per 2 min I per 2 sama dengan mutlak I dikali Z min 1 per 2 sama dengan mutlak Z min 1 per 2 kurang dari delta per 2 kurang dari epsilon. Langkah proses pembuktiannya yaitu sebagai berikut. Jika diambil delta
kurang dari sama dengan 2 epsilon, maka untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika mutlak Z-1 lebih dari 0 kurang dari delta kurang dari sama dengan 2 epsilon, berlaku mutlak IZ/2 min I/2 sama dengan mutlak I dikali Z-1/2 sama dengan mutlak Z-1/2 kurang dari 2 epsilon/2 sama dengan epsilon. Jadi, terbukti bahwa limit IZ/2 dengan Z mendekati 1 sama dengan I/2. Selanjutnya untuk teorema 4.1. Diberikan fungsi kompleks f terdefinisi pada daerah D subset C dengan Z0 anggota D dan L, M anggota C. Untuk yang A, jika limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan L dan limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan M, maka L sama dengan M. Dan yang B, limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan L jika dan hanya jika terdapat bilangan K lebih dari 0 dan bilangan delta lebih dari 0, sehingga berlaku mutlak Fz kurang dari K untuk setiap Z anggota N bintang Z0, delta irisan D. Untuk pembuktiannya, yang A bisa dicoba sendiri sebagai latihan, kemudian yang B diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sembarang. Terdapat bilangan delta lebih dari 0 sehingga jika mutlak Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta, Z anggota D berlaku mutlak Fz min L kurang dari 1. Oleh karena itu diperoleh mutlak Fz sama dengan mutlak Fz min L plus K kurang dari sama dengan mutlak Fz min L plus mutlak L kurang dari 1 plus mutlak Fz. Diambil bilangan K sama dengan 1 plus mutlak L lebih dari 0. Diperoleh mutlak Fz kurang dari K untuk setiap Z anggota N bintang Z0, delta irisan D. Selanjutnya, untuk teorema 4.2, diberikan fungsi kompleks f dan g yang terdefinisi pada daerah D sama dengan DF irisan DG subset C dengan Z0 anggota D. Jika limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan L dan limit GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan M, maka yang A, limit Fz plus GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan L plus M, dan B, limit KFZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan KL, dan untuk K anggota C. Kemudian yang C, limit Fz dikalikan GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan LM. Dan yang D, limit Fz per GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan L per M, dengan M tidak sama dengan 0. Kita buktikan untuk yang C. Untuk kasus L tidak sama dengan 0 dan M tidak sama dengan 0, hasil yang ingin dicapai ditulis mutlak Fz GZ min LM sama dengan mutlak Fz dikalikan GZ min L GZ plus LGZ min LM kurang dari sama dengan mutlak Fz dikali GZ min LGZ
plus mutlak LGZ min LM kurang dari sama dengan mutlak GZ dikali mutlak FZ min L plus mutlak L dikali mutlak GZ min M kurang dari epsilon. Diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sembarang karena limit GZ sama dengan M dengan Z mendekati Z0, maka terdapat bilangan delta 1 lebih dari 0 dan bilangan K lebih dari 0, sehingga berlaku mutlak GZ kurang dari sama dengan K untuk setiap Z anggota N bintang Z0, delta 1 irisan D. Terdapat bilangan delta 2 lebih dari 0 sehingga jika mutlak Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 2 Z anggota D berlaku mutlak FZ min L kurang dari epsilon per 2 mutlak K. Terdapat bilangan delta 3 lebih dari 0 sehingga jika mutlak Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 3 Z anggota D berlaku mutlak FZ min M kurang dari epsilon per 2 mutlak L. Kemudian diambil delta sama dengan min delta 1, delta 2, delta 3. Maka diperoleh mutlak FZ dikali GZ min LM sama dengan mutlak FZ kali GZ min LGZ plus LGZ min LM kurang dari sama dengan mutlak FZ GZ min LGZ plus mutlak LGZ min LM kurang dari sama dengan mutlak GZ dikali mutlak FZ min L plus mutlak L dikali mutlak GZ min M kurang dari K epsilon per 2 mutlak K plus mutlak KL dikali epsilon per 2 mutlak L sama dengan epsilon bila mutlak Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta. Dengan kata lain, terbukti bahwa limit FZ kali GZ sama dengan LM dengan Z mendekati Z0. Kemudian ada teorema 4.3. Diberikan fungsi FZ untuk U X, Y plus IV X, Y terdefinisi pada daerah D subset C dan Z0 sama dengan A plus IB anggota D aksen. Limit FZ sama dengan A plus IB dengan Z mendekati Z0 jika dan hanya jika limit UXY sama dengan A dengan X, Y mendekati A, B dan limit V XY plus B dengan X, Y mendekati AB. Buktikan diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sembarang. Diketahui limit FZ sama dengan A plus IB. Dengan Z mendekati Z0 berarti terdapat delta lebih dari 0. Sehingga jika mutlak Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta berlaku mutlak FZ min A plus IB kurang dari epsilon. Dengan kata lain terdapat bilangan delta lebih dari 0 sehingga jika mutlak X, Y min A, B lebih dari 0 kurang dari delta berlaku mutlak U XY plus IV XY min A plus IB kurang dari epsilon atau U XY min A plus mutlak V XY min B kurang dari epsilon. Jadi untuk bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan delta lebih dari 0 sehingga mutlak X, Y min A, B lebih dari 0 kurang dari delta berlaku mutlak U X, Y min A
kurang dari epsilon dan V X, Y min B kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit U X, Y sama dengan A untuk X, Y mendekati A, B dan limit V X, Y sama dengan B dengan X, Y mendekati A, B. Ada contoh yang pertama, selidiki apakah limit Z kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 dengan Z mendekati I ada. Penyelesaiannya, limit Z kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 dengan Z mendekati I sama dengan limit X kuadrat min Y kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 plus 2 XY per X plus Y min 1 dengan X, Y mendekati 0,1. Misalnya, U X, Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 dan V XY sama dengan 2XY per X plus Y min 1. Diperhatikan untuk limit UXY dengan X mendekati Y dengan X, Y mendekati 0,1, misalkan X, Y mendekati 0,1 sepanjang garis X sama dengan 0, maka U 0, Y sama dengan min Y kuadrat plus 1 per Y min 1. Jadi sepanjang garis X sama dengan 0. Untuk limit UXY, XY mendekati 0,1 sama dengan limit min Y kuadrat plus 1 per Y min 1, Y mendekati 1 sama dengan limit min Y min 1 untuk Y mendekati 1 dan ketemunya min 2. Misalkan X, Y mendekati 0,1 sepanjang dua garis yang berbeda menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka limit X, Y mendekati 0,1 U X, Y tidak ada. Akibatnya limit Z kuadrat plus 1 per X plus Y min 1 untuk Z mendekati I tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.